Baik semuanya, perkenalkan saya Aditya Ivan dengan NIM 1910521061 dari TIP FTP Unut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat RAL atau rangkaian ancak lengkap dan BNT, BNJ dan juga Duncan dengan Microsoft Excel. Di sini saya memakai data dari pengaruh suhu yang disingkat S, bleaching terhadap kadar selulosa dari bahan potash kakao menggunakan asam klorida. Di sini saya menggunakan suhu dengan 6 taraf, yaitu 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, 80 derajat, 90 derajat, dan 100 derajat. Untuk variabel tetapnya yaitu waktu proses 1 jam, jenis larutan natrium hipoklorida 5% dengan perbandingan larutan dengan bahan 20:1 V/B, kecepatan pengadukan 200 rpm. Di sini bisa dilihat datanya dengan perlakuan S50 sampai S100 dengan 2 ulangan. Di sini ada jumlah ini sama seperti yang dahulu dengan cara sama dengan sum B9 dan C9 adalah ulangan pertama dan kedua. Terus kita tekan enter, sudah keluar hasilnya. Untuk cara yang selanjutnya ke bawah cuma kita drag saja, akan muncul datanya. Untuk selanjutnya adalah rata-rata, yaitu sama dengan average. Kita pilih ulangan 1 dan 2, terus kita tekan enter. Untuk ke bawah sama saja kita drag. Untuk selanjutnya TK atau total kuadrat, caranya sama saja. Kita tulis sama dengan sum, kita drag yang ulangan pertama dari atas sampai bawah, lalu kita tekan enter. Untuk ke samping juga sama saja, kita drag, akan mengikuti dengan atasnya. Untuk rata-rata juga sama seperti yang total kuadrat, cuma kita ganti dengan average. Sama dengan average, kita drag dari atas sampai bawah ulangan yang pertama, lalu kita tekan enter. Lalu kita drag untuk ke sampingnya sama saja. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung RAL dengan cara langsung di Excel-nya dengan cara data analisis. Bisa dicek di data, di bagian kanan ada data analisis. Jika di laptop kalian belum ada data analisis ini, bisa ditambahkan terlebih dahulu karena ini tidak langsung terdapat pada setelan umum. Caranya kita pencet file, lalu kita pilih option, lalu kita pilih add-ins, lalu ke Excel add-ins kita pencet go, lalu pilih analisis toolpack dan analisis toolpack VBA. Karena di sini sudah saya pilih, maka saya pencet cancel saja. Baik, untuk caranya kita pilih data analisis, kita pilih ANOVA single vector, lalu pencet OK. Untuk input range-nya ini kita masukkan perlakuan dengan ulangan 1 dan kedua semuanya, dari S50 sampai S100 dengan ulangan pertama dan kedua kita pilih. Terus kita pilih row, jangan lupa untuk mencentang label inverse column. Untuk output range kita bisa pilih bebas ini di mana saja, saya pilih di sini saja, lalu pencet OK. Kita pencet OK lagi. Ini sudah keluar hasilnya dengan data analisis yang sudah terdapat pada Excel.
Untuk selanjutnya kita akan menulis faktor kuadrat atau FK. Ini berfungsi untuk kita nanti menghitung secara manual untuk mencocokkan apakah yang kita tulis, apa yang dihitung dengan data analisis sama dengan kalau kita menghitung secara manual. Untuk FK ini rumusnya sama dengan D15 atau jumlah total kuadrat dipangkatkan 2 dibagi dengan count A dan dimasukkan ulangan pertama dan kedua, langsung kita enter, keluar hasilnya. Selanjutnya ke bawah, ini adalah tabel yang kita akan hitung secara manual. Di sini terlihat hasil yang kita peroleh tadi dengan data analisis rata-rata dan juga jumlahnya sama ya dengan yang kita hitung tadi. Selanjutnya dalam data ANOVA ini source of violation kita ganti dengan SK atau sumber keragaman. Selanjutnya kita ganti dengan JK atau jumlah kuadrat, lalu kita ganti dengan DB atau derajat bebas, lalu kita ganti KT kuadrat tengah, kemudian F hitung, tetap P value, dan yang terakhir adalah F tabel 5%. Di sini juga saya akan ganti untuk between groups ini, kita ganti seperti yang bawah, yaitu perlakuan, selanjutnya yang bawah within groups kita ganti dengan galat. Udah. Selanjutnya kita akan hitung dengan cara manual untuk meyakinkan apakah jawaban yang dihasilkan dengan data analisis sama dengan yang kita lakukan secara manual. Ini sudah saya tulis rumusnya di bawah ini untuk mempermudah nanti. Ini juga saya sudah tulis tadi. Sebelumnya kita juga harus menghitung FK tadi ya, jangan lupa. Untuk yang pertama adalah JK total. Untuk JK total sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan sum SQ. Untuk BC itu kita ambil dari ulangan pertama dan kedua, kita pilih semuanya, lalu dikurangi dengan FK atau faktor kuadrat, faktor koreksi sorry. Selanjutnya untuk JK perlakuan sama dengan atas, sama dengan bawah tadi, sama dengan sum SQ. Kita pilih untuk jumlah dari ulangan pertama dan kedua, lalu kita bagi dengan count A, dipilih B8 C8 adalah ulangan pertama dan kedua, yaitu ada 2 ulangan, dikurangi dengan FK atau faktor koreksi, lalu klik OK atau enter. Untuk JK galat rumusnya adalah yaitu JK total dikurangi dengan JK perlakuan atau B45 kurangi B43. Selanjutnya kita akan menghitung DB total. Rumus untuk DB total adalah sama dengan count A dengan B9 dan C14 yang terdapat dalam semua ulangan pertama dan kedua, terus kita kurangi dengan 1, kita pencet enter. Hanya untuk DB perlakuan
Sama rumusnya, yaitu sama dengan count A. Kita pilih A9 dan sampai A14, yaitu perlakuan S50 sampai dengan S100. Lalu kita kurangi 1, kita pencet enter. Untuk DB galat, rumusnya adalah C45 atau DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Kita pencet enter. Selanjutnya untuk KT perlakuan, rumusnya adalah JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Itu bisa nampak. Baik, selanjutnya untuk KT galat, rumusnya hampir sama dengan yang atas, cuma sampingnya saja, sama dengan JK galat dibagi dengan DB galat. Kita pencet enter. Sudah. Kalau kita lihat sama ya, yang kita lakukan secara manual dengan yang hasil analisis, data analisis tadi. Selanjutnya kita akan menghitung F hitung. Untuk F hitung, rumusnya adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. D43 dibagi dengan D44. Kita pencet enter. Selanjutnya kita menghitung F tabel 5%. Sudah bisa terlihat tadi rumusnya ya. Untuk F tabel 5%, rumusnya adalah sama dengan F inverse. Kita masukkan 5% atau 0,05. Kita titik koma dengan DB perlakuan, titik koma dengan DB galat. Oke, kita pencet enter. Selanjutnya untuk F tabel yang 1% sama, cuma kita ganti ya dengan 1%, sama dengan F inverse 1% 0,01 titik koma DB perlakuan titik koma DB galat. Oke, kita pencet enter. Oke, untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh nyata atau sangat nyata, yaitu apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan lebih kecil dari F tabel 1%, maka berpengaruh nyata. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel 1%, maka berpengaruh sangat nyata. Caranya seperti ini. Untuk sig ini rumusnya agak panjang, jadi kita misalkan sama dengan if E43. E43 itu dari F hitung ya, itu lebih kecil dengan G43. G43 itu F tabel 5% tidak terlihat karena tertutup rumus. Selanjutnya titik koma kita isi dengan NS, titik koma if lagi, lalu kita masukkan F hitung lagi lebih kecil dari F tabel yang 1%, titik koma bintang 1, titik koma bintang 2. Jangan lupa untuk tanda tutupnya, lalu kita pencet enter. Itu bisa dilihat. Karena tadi terlihat bintang 2 ini, maka berarti perlakuan berpengaruh sangat nyata. Dari analisis varian ANOVA ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari perlakuan yang akan saya uji, dalam hal ini pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dari bahan potash kakao menggunakan asam klorida, ternyata hasilnya suhu berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan kadar selulosa.
dari ANOVA yang kita lakukan ini belum menjawab perlakuan yang berbeda, maka itu perlu melakukan uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda rata ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dengan uji beda nyata terkecil, beda nyata jujur, dan uji lanjut Duncan. Baik, yang pertama adalah BNT. Di sini kita copy perlakuan dan rata dari tadi data yang sudah kita awal tadi, rata-rata kita pindah sini, dan perlakuan juga. Untuk ini sudah saya urutkan dengan cara klik kanan, lalu pilih sort, custom sort, kita pilih di bagian rata. Tadi saya urutkan dari large to small, jadi kita cancel saja. Baik, di sini sudah saya urutkan. Untuk BNT ini sudah saya hitung ya. Untuk rumusnya ini bisa dilihat. Baik, untuk rumusnya adalah sama dengan T inverse 0,05. Ini standar bagi 2 dan titik koma C44. Untuk C44 ini adalah dB galet untuk, dan kali SKRT kali 2 D44. D44 ini KT galat dibagi count A. B8 C8 adalah ulangan 1 dan ulangan 2. Baik, kita enter. Sudah hasilnya 2,362 ini. Selanjutnya kita hitung secara manual dengan rumus yang saya dapat. Yang pertama adalah T inverse sama dengan T inverse 0,05 dibagi 2 dikali dengan C44, yaitu dB galat. Kita enter. Baik, untuk selanjutnya yaitu sama dengan SKRT 2 kali D44. Untuk D44 ini adalah KT galat. Baik, kita enter. Selanjutnya adalah untuk menghasilkan nilai BNT, kita dapat mengalihkan kedua ini. Sudah saya tulis, yaitu sama dengan M10 kali M11. Kita enter. Hasilnya sama dengan rumus yang kita kerjakan di awal tadi. Untuk selanjutnya, untuk mendapat notasi dengan tabel BNT, kita harus menghitung selisih terlebih dahulu. Untuk selisih ini bisa kita dapatkan dari rata-rata yang pertama 67,04 sebagai pembanding dikurangi dengan 64,4. 64 ini 67,4 saya untuk selanjutnya sama seperti ke bawah, sama 67 dikurangi samain ke bawah. 2,15 ini ditulis NS karena lebih kecil dari 2,3. Atau NS ini non signifikan atau tidak nyata. Baik, selanjutnya untuk 3,0440 karena lebih besar dari 2,3 kita kasih bintang. 4,8 juga lebih besar, kita kasih bintang. Secara teoritis jika lebih ke bawah lebih besar itu pasti semuanya lebih besar. Untuk yang B sama, cuma di bawah, ganti di bawahnya 64,9 dikurangi dengan 63,64. Kita pencet enter. Untuk ke bawahnya sama juga rumusnya.
Untuk itu jangan lupa dipencet F4 terlebih dahulu agar sama sebagai pembandingnya. Karena 1,26 lebih kecil daripada 2,3, maka kita tulis NS, sedangkan 2,7 lebih besar, maka kita tulis bintang. Untuk yang selanjutnya sama, 6,364 kurangi 62, untuk bawahnya juga 63 kurangi 61. Karena 1,64 lebih kecil, kita tulis NS. 2,56 lebih besar, kita tulis bintang. Jadi sama saja ke bawahnya. Untuk selanjutnya dikurangi, ya sama, bawah 2,04 juga sama, dikurangi itu, kurangi itu. Baik, ini sudah mendapatkan notasi. Kita beri warna berbeda yang ada tulisan NS dan juga alfabetnya. Saya kasih warna kuning. Baik, di sini untuk notasinya kita urutkan dari kiri, yaitu A, bawahnya A juga karena masih satu kolom dengan B, ke kanan AB, ini juga masih B dengan ke kanan BC, ini bawah C, ke kanan D, CD, juga D, ke kanan E, DE, dan selanjutnya yang paling bawah E. Baik, untuk notasinya sudah dapat ditentukan ya. Selanjutnya kita akan menghitung BNJ. Untuk BNJ ini rumusnya itu yang saya dapat dari Google, tidak saya sertakan. Untuk PQ ini sudah ada rumusannya, ada tabelnya, tapi tidak saya sertakan. Selanjutnya yang bawah ini SQRT, rumusnya itu sama dengan SQRT kali D44. D44 itu KT galet dibagi dengan kon A, B8, C8 itu ulangan 1 dan 2. Kita pencet enter, sudah ketemu. Itu rumusnya di kanan biar tidak bingung. Untuk nilai BNJ bisa kita dapat dari nilai PQ dikali SQRT KTGR tadi ya. Jadi yang atas dikalikan dengan bawah, kita enter, itu hasilnya sudah ketemu. Selanjutnya untuk mengisi perbandingan nih BNJ, sama dengan yang atas, perlakuan dan ratanya saya copy tadi. Ini sama juga ya, pengurangannya dikurangi ke bawah juga. Jangan lupa dipencet F4 agar tidak capek nanti. Karena 2,15 lebih kecil dari 2,8, kita tulis NS, dan 3,4 lebih besar kita tulis bintang. Ke bawah pasti juga secara teoritis sama. Untuk yang B juga sama, 64 kurang 63. Ini juga bawahnya juga langsung saja di copy. Karena lebih kecil maka tulis NS, itu juga lebih kecil dari 2,8 tulis NS, lebih besar dari 2,8 kita tulis bintang, sama ke bawah juga. Untuk yang ini juga sama, 63 kurangi 62 itu juga 63 kurangi 61, terus ke bawah. Karena lebih besar dan lebih kecil itu kita kasih bintang karena lebih besar ya. Selanjutnya
juga sama, 62 dikurang dengan 61, pokok turun terus ke bawah sebagai perbandingan. Karena lebih kecil dari 2,8 kita tulis NS, dan itu dikurangi paling terakhir 2,04 lebih kecil daripada 2,08, kita tulis NS. Selanjutnya kita akan memberi notasi. Saya akan memberi warna orange pada notasinya. Baik, di sini sudah bisa diberikan notasi ke kanan A dengan B, AB, bawah BC, BCD, dan CDE, dan juga E. Baik, notasinya sudah dapat ditentukan ya. Dan yang terakhir adalah Duncan. Untuk Duncan ini juga sama, rata sama perlakuan, sudah saya copy dan sudah saya urutkan dari terbesar ke kecil. Selanjutnya adalah untuk menentukan RP ini. Kita sudah IC ini rumusnya SQRT D44 count A. D44 tadi KT galat ya, dibagi count A. B8C8 adalah perlakuan 1 dan perlakuan 2. Kita pencet enter. Baik, sudah ketemu. Untuk mencari RP ini kita mengkalikan dengan SY. Untuk nilai ini ditentukan dari tabel Duncan, bisa dicari, itu sama dikalikan semua. Nilai RP ini sebagai pembanding nanti ya, apakah dia NS atau bintang. Baik, untuk yang ini sama saja seperti yang di atas, dikurangi 67 kurang 64, yang bawahnya juga 67 kurang 63, sama seperti yang di atasnya. Sebelumnya dipencet F4 dulu agar tidak berganti-ganti itunya angka yang dipilih, karena semuanya lebih dari 1,9 sebagai pembanding, maka semuanya bintang. Selanjutnya nilai B sama juga 64 dikurangi 63, bawahnya juga sama 64 kurangi 62, karena 1,26 lebih kecil dari 2,1 maka dia NS. 2,72 lebih besar maka dia sudah bintang. Kalau pasti sudah bintang, semuanya pasti bawah bintang ya, langsung bintang saja bawahnya. Untuk selanjutnya ini juga sama, 63 dikurangi 62, semakin turun yang dikurangi juga turun, itu sama juga. Untuk yang bawah juga 63 dikurangi 59, karena 1,46 lebih kecil maka kita tulis NS. 2,56 lebih besar dari 2,05 kita kasih bintang, bawahnya juga pasti bintang. Selanjutnya yang D, kita kurangi 62 dikurang dengan 61, terus bawahnya juga sama, 62 kurangi 59,
sebagai pengurangnya semakin turun, tapi yang dikurangi sama ya. Karena 1,1 lebih kecil maka dia NS. Untuk 3,4 lebih besar maka dia bintang. Selanjutnya terakhir ya 61 kurang 59, karena 2,04 lebih kecil daripada 2,07 maka dia NS. Baik, selanjutnya di sini kita akan memberikan notasi. Saya akan beri warna yang berbeda dulu. Saya akan beri warna biru semuanya dulu biar tidak bingung. Baik, di sini bisa kita notasikan, kita A, B, BC, CD, DE, dan E. Baik, untuk kesimpulannya bisa dilihat. Jadi di sini untuk bagaimana pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dari bahan pot hash kakao menggunakan asam klorida, memperlakukan faktor suhu dengan 6 taraf dari 50 derajat sampai 100 derajat Celcius. Sudah saya lakukan analisis dengan menggunakan analisis of variance, baik menggunakan data analisis yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel dan menggunakan manual. Di analisis ANOVA sudah saya simpulkan bahwa pengaruh suhu terhadap kadar selulosa dari bahan pot hash kakao, ternyata hasilnya suhu sangat berpengaruh nyata. Jadi karena dia perlakuan berpengaruh sangat nyata atau bahkan nyata, itu perlu dilakukan uji lanjut. Sebenarnya uji lanjut diperlukan satu saja, itu tergantung yang mana mau dipilih dan harus disesuaikan dengan banyaknya perlakuan dan tingkat ketelitian yang kita lakukan. Kita ambil contoh untuk kesimpulan menggunakan BNT. Perlakuan suhu 100 derajat dengan notasi A tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu 60 bernotasi DE, dan sebaliknya perlakuan suhu 70 berbeda nyata dengan perlakuan suhu 90 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya ialah suhu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar selulosa dari bahan pot hash kakao menggunakan asam klorida. Kemudian untuk menghasilkan kadar selulosa tertinggi, saya akan memilih pada suhu 100 derajat Celcius dengan rata 67,4. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Should fuck her in the Benz.